Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngendrekang akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observers dan juga coaching. Bersama saya Sunacing dari UPT SMK Negeri 1 Ngendrekang. Saya Nurmila dari SMP 1 Atap 7 Baraka. Saya Hadrayakin UPT SMKS 45 Kalosi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Adra. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Sangat baik. Saya dengar sebentar Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya. Oke, sebelum melakukan coaching sebagai yang awal saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pertama itu coach dan coaching. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu? Kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu, nanti pada saat coaching diselesaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Jadi, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk yang pertama itu adalah presence, kejujuran penuh, dan yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu adalah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Oke, iya. Oke Bu, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik pada saat coaching nanti Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aksi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan ketiga Bu, ini yang bagaimana yang diinginkan pada coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah yang bisa dia pakai untuk mengatasi permasalahannya itu. Oke Bu, itulah tadi pertanyaan yang saya ajukan ya Bu sebelum Ibu melakukan coaching. Demikianlah dulu Bu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya ya Bu. Ya. Semoga berjalan dengan sukses coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mila, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Sulas. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Sulas sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya begini Bu, yang ingin saya sampaikan ini persoalan ketika saya mengajar di kelas. Jadi Bu, ketika saya mengajar di kelas masih banyak siswa yang kurang aktif, kemudian kurang tertarik dengan mata pelajaran yang saya bawakan, itu mata pelajaran bahasa Inggris. Itu Bu. Baik Bu, intinya di sini ketika Ibu mengajar masih banyak siswa yang kurang aktif dan kurang memberikan perhatian ketika Ibu dalam proses belajar mengajar. Apa yang ingin Ibu laksanakan untuk mengatasi masalah itu? Ya Bu, untuk mengatasi masalah itu yang saya laksanakan selama ini yaitu saya mencoba untuk menelaah kembali apakah
model pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya gunakan di setiap materi itu sudah tepat, sehingga minat anak-anak lebih tinggi dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Baik Bu, dari langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah sudah ada perubahan? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Contohnya misalnya ketika saya mengajarkan materi structure, saya menggunakan media-media yang betul-betul diminati oleh anak-anak, dan hasilnya alhamdulillah sudah baik, Bu. Oke, jadi penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Ibu Mila itu sudah berhasil mengatasi masalah dan sudah bisa mengaplikasikan langkah-langkah yang Ibu terapkan untuk mengatasi masalah yang kurangnya keaktifan dalam proses pelajaran mengajar siswa ya. Baiklah Bu Mila, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu simpulkan? Dari pembicaraan kita pada hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ketika anak-anak atau siswa kurang aktif dalam pembelajaran saya, mungkin ada hal yang mesti saya perbaiki. Yang pertama dari segi cara mengajar saya, kemudian metode pembelajaran, dan mungkin juga pembelajaran secara berdiferensiasi itu belum efektif ya. Jadi selanjutnya mungkin saya akan sangat lebih mengefektifkan itu, bagaimana sesungguhnya itu pembelajaran berdiferensiasi, baik dari diferensiasi proses, konten, dan produk. Harapannya dari pembelajaran yang saya lakukan itu siswa lebih bersemangat untuk mengikutinya. Oke, baiklah Bu Mila, terima kasih atas percakapan kita kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan, apa tujuan dari percakapan kita kali ini. Terima kasih Bu Mila. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Adra. Bagaimana coachingnya Bu? Sukses ya Bu? Ya, alhamdulillah Bu sukses. Ibu tadi sudah melakukan coaching dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Iya Bu, di coaching ini saya sudah melakukannya. Itu coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan solusi-solusi yang bisa dilakukan. Oh, oke Bu. Menurut saya pada observasi tadi, proses coaching tadi Ibu Sulas dengan Ibu Mila itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya itu sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Mila juga sudah berusaha, Ibu Sulas juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mila, sehingga Ibu Mila bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi Ibu sudah lakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu? Ya. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching secara lebih baik lagi. Oke, oh iya Bu. Ya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari sehat. Alhamdulillah baik, selalu baik. Dengar-dengar Ibu ada sebentar akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya Bu. Oh, ya. Jadi begini Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Jadi saya di sini bertindak sebagai observer. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada kegiatan coaching sebentar. Pada kegiatan ini saya akan menilai apakah percakapan kita sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana Ibu merespon atau menanggapi pernyataan-pernyataan daripada coach tersebut. Baiklah Ibu, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa saja yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching tadi? Oke baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu adalah presence atau hadir penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aksi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, atau bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk mendukung ketercapaian tujuan coaching kali ini? Ya Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Ya, kalau begitu Ibu, selamat menjalankan coaching. Mudah-mudahan coaching ini dapat berjalan. Assalamualaikum Bu Hadza. Waalaikumsalam. Oh Ibu Sula, silahkan duduk Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktu Ikan. Tidak apa-apa Bu Sulas. Gimana, masih sering main voli Bu? Sudah lama vakum Bu, nggak ada waktunya Bu, banyak kerjaan. Bu Hadza sendiri apa masih main badminton? Sama Bu, sudah lama tidak bermain. Kok Bu Sulas menemui saya? Kenapa Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu bisa membantu? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan apa yang Ibu Sulas rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Hadza ingat tidak beberapa hari yang lalu Pak Pengawas datang supervisi di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari Pak Pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Pak Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius. Tidak serius? Tidak serius gimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu sudah dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai macam sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau bisa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu? Kalau begitu, saya tanya Ibu Sulas dulu. Selama ini apa yang Ibu Sulas lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video,
menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu sudah tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan yang pastinya sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu sudah mengajar menggunakan sumber baru? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Ya, saya pikir betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu sudah menggunakan sumber belajar yang buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu sudah cerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu sudah merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takutnya nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu sudah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu sudah memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil tidak ya dari tubuh kepala sekolah? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu Sulas bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu Sulas sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini dan mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain dilakukan, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Sulas selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu Sulas ambil itu sudah tepat sekali dan saya setuju dengan itu, Bu. Syukurlah karena sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga Bu, takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu Sulas sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Sulas lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas dan aturan tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terrealisasi dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya Bu ya. Iya, Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Hadra. Salam Ibu. Tadi saya lihat Ibu Hadra sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sulas. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Iya, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita kali ini. Jadi yang pertama, saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan. Iya Bu, ini yang sudah saya lakukan yaitu coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu, saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer, yaitu menurut saya proses coaching yang Ibu tadi telah lakukan sudah tepat dan sudah sesuai juga dengan alur kita, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Sulas sudah menemukan dan masalahnya serta solusi untuk mengatasinya. Kemudian pelaksanaan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bu, masih ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira siapa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching bersama dengan Ibu Sulas? Oke baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya Bu. Jadi semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan baik. Demikian cerita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Sulah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar sebentar Ibu akan melakukan coaching ya. Iya. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pertama itu coach dan coaching saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu? Berikutnya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut berespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan selanjutnya jangan lupa ya Bu, nanti pada saat coaching diselesaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, pada pelaksanaan coaching sebentar yang akan saya lakukan, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang Ibu pertanyaan kedua itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching nanti Bu? Dari ketiga kompetensi itu mungkin ada dua yang akan saya kembangkan secara spesifik, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu pertanyaan ketiga atau yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Menurut saya akan melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga
coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itulah tadi pertanyaan yang saya ajukan Bu sebelum Ibu melakukan coaching. Demikianlah dulu Bu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu. Semoga berjalan dengan sukses coachingnya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Selamat bercoaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rina. Selamat siang. Ada yang Ibu bisa bantu? Iya Bu, saya bingung saya harus bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Oke, semoga dengan kamu bertemu dengan Ibu, permasalahan kamu bisa terselesaikan. Amin. Sekarang ceritakan masalahnya Rina. Begini Bu, terkait permintaan Ibu agar mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Bu. Loh, kenapa tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Bu. Lalu mengapa belum percaya diri Rina? Karena sewaktu SD dulu Bu, saya pernah ikut lomba pidato tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi ikut Bu. Takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, Rina sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri Rina? Saya fasih dalam berbahasa Inggris Bu. Terus ada lagi kelebihan yang lain? Iya Bu, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke Rina, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah. Dan kamu juga perlu membangun rasa percaya diri kamu agar tidak mudah putus asa. Dari kekuatan yang kamu miliki, kira-kira peluang apa yang akan kamu ambil? Saya ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris saya Bu. Lalu hambatannya? Kalau untuk diri sendiri saya bisa Pak Bu. Namun kalau di hadapan orang banyak saya grogi dan hafalan saya bisa hilang semua. Kira-kira solusinya apa? Saya harus belajar berbicara di hadapan orang banyak Bu. Benar sekali Rina yang kamu katakan. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Menurut kamu hal-hal apa saja yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya syarat utama dalam berpidato itu menguasai pokok isi yang disampaikan. Kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan pesan, ada tujuan yang ingin dicapai dan terjalin hubungannya harmonis serta dapat dipahami pendengar. Nah, tepat sekali Rina. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai yaitu saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato Bu, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato Bu. Baik Rina, kalau begitu langkah apa saja yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar lagi bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke pendengar Bu. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Terus kapan kamu akan belajar memiliki kecakapan dalam menyampaikan pidato? Segera saya akan belajar dan berlatih dengan baik Bu, dan saya akan mengajak teman saya Sari untuk menyimak pidato saya, dan jika ada kesulitan saya bilang ke Ibu. Ya, baik. Lalu apa ukuran keberhasilan dari aksimu? Saya lebih percaya diri, bisa menguasai materi, kemudian teman saya Sari paham dengan isi pidato saya. Dan untuk selanjutnya agar disimak Ibu dan Ibu juga paham, sehingga saya sudah lega
karena dibantu menemukan solusinya, Bu. Bagus sekali Rina. Kembalikan rasa percaya diri kamu dengan baik. Lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam berpidato. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang dan kalah. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik, Bu. Sekarang apa komitmenmu terhadap rencana aksimu? Saya akan segera menghubungi teman saya Sari, Bu, untuk dibantu belajar. Dan saya insya Allah siap mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah, Bu. Apa kamu yakin kamu bisa? Insya Allah saya yakin bisa, Bu. Mohon doanya, Bu. Ya, semoga sukses. Terima kasih banyak, Bu. Permisi, saya ke kelas dulu. Ya, terima kasih Rina. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Ibu Sulas. Bagaimana tadi coachingnya? Sukses ya Bu? Alhamdulillah Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, jadi coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Menurut saya pada saat observer tadi, proses tadi Ibu Mila dengan Rina ya namanya siswa ya, Iya. itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya itu sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Mila juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Rina sehingga Rina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coachingnya, Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu. Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan belajar memahami proses Tirta dengan baik sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan baik pula. Oh iya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Oh iya Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.